Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, insya Allah anak-anakku dalam keadaan sehat di rumah, keluarganya pun dalam keadaan sehat, senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Bapak dapat bertatap muka, dapat memberikan sedikit apa yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yang insya Allah kita masih diberikan oleh Allah dengan kadar dan kualitas keimanan kita di saat bulan Ramadan ini. Insya Allah puasa amal ibadah di bulan Ramadan ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini Bapak mendapatkan amanat dari kepala sekolah untuk memberikan sedikit pembelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Mungkin kesempatan ini baik bagi kita untuk sama-sama kita memulai menelaah kembali yang sudah kita pelajari. Karena Bapak memegang pelajaran bahasa Arab, maka pada kali ini kita akan mengkaji bahasa Arab itu. Tapi kesempatan bahasa Arab yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana cara kita untuk dapat bercakap atau percakapan dalam bentuk bahasa Arab. Alhamdulillah, anakku sekalian, saat ini kalian di rumah cukup lama. Mudah-mudahan kalian bisa dapat untuk mempelajari dengan sebaik-baiknya pelajaran bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Karena bahasa Arab itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak mau mempelajari dan menghafalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena Bapak yakin, anak-anak sekalian berpikiran bahasa Arab itu agak sulit kita pelajari. Tapi bahasa Arab itu merupakan kewajiban bagi kita untuk mampu dan bisa kita pelajari. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa Qur'ani yang sering kita baca setiap hari, merupakan kewajiban bagi kita untuk kita pelajari. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang percakapan dalam bentuk bahasa Arab. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tentunya hari ini anak-anak tetap semangat, tetap giroh untuk belajar dan masih berpuasa walaupun dalam keadaan seperti ini. Bahasa Arab dalam bentuk percakapan bahasa Arab itu, yang pertama yang harus kita kuasai adalah kosakata, atau dalam bentuk bahasa Arab namanya mufradat. Walau bagaimanapun sepintarnya kita, tapi kalau tidak menguasai kosakata bahasa Arab itu sendiri, maka kita akan terganjal dalam bentuk percakapan bahasa Arab. Kenapa? Kosakata merupakan inti yang paling utama, yang paling pokok untuk kita mampu untuk bercakap bahasa Arab. Maka percakapan bahasa Arab akan terhenti, akan tidak bisa dilanjutkan tatkala kita lupa apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk bahasa Arab itu sendiri. Makanya awalilah setiap percakapan itu untuk ta'arufan terlebih dahulu. Biasa setiap kita ingin bercakap bahasa Arab, tentu diawali dengan kalimat marhaban, ahlan wa sahlan. Bahkan kita saling mengenal dengan mengatakan man ismuka, masmuka, siapa namamu, selamat datang. Ataupun kita menanyakan keadaannya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu. Maka semua itu awal percakapan kita ketika kita dalam bentuk bahasa Arab, percakapan bahasa Arab. Untuk itu ya, yang pertama kuasai dulu kosakata yang sudah kita pelajari. Bapak yakin dari kelas 1, 2 bahkan sampai kelas 6 udah ratusan kosakata kita hafalkan. Karena kalau dihafalkan saja tanpa kita amalkan, kita terapkan sehari-hari, maka semuanya itu akan sia-sia. Bahkan cepat hafal, cepat pula hilangnya. Tapi kalau cepat hafal dan tetap dipraktekkan dalam keseharian,
insya Allah hafalan itu tidak akan hilang begitu saja karena kita menerapkan dalam bentuk perbuatan sehari-hari kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang tidak penting, kita tahu awal setiap pertanyaan itu pasti ada bentuk-bentuk yang perlu kita tahu. Kalau setiap pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia, kalau ingin kita bertanya, tentu ada kalimat apakah, ada kalimat siapa, di mana, apa, itu kita ganti dalam bentuk bahasa Arab dengan kalimat hal, apakah, aina di mana, man siapa, ataupun dengan kalimat min aina ila aina, karena semua itu modal pertama bentuk percakapan awal ketika kita mau mengawali percakapan dalam bentuk bahasa Arab. Untuk itu telaah kembali, lihat kembali bagaimana cara-cara kita untuk bisa dan mampu bercakap-cakap dalam berbahasa Arab. Karena dengan telaah kembali kosakata yang sudah kita pelajari, di mana posisinya, di mana letaknya, disitulah kita akan mampu untuk bercakap dalam bentuk bahasa Arab. Anak-anakku sekalian, tidak ada kata yang sulit, tidak ada kata yang mampu bagi kita selama kita bersungguh-sungguh untuk bisa kita melakukan muhadasah, percakapan dalam bahasa Arab. Karena sulit, karena susah, karena tidak mampu, itu bersumber dari diri sendiri. Kalau kita lawan dengan tidak mampuan itu dengan kita belajar, tetap kita belajar, insya Allah semuanya akan kita raih apa yang kita harapkan. Dengan apa yang dikatakan oleh syair, menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pastilah ia dapat. Maka oleh karena itu anak sekalian, jangan terlena dalam keadaan saat ini yang kita sering di rumah sudah hampir sebulan ini, tapi tetap telaah pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Yang Bapak tekankan adalah baca dan baca apa yang sudah kalian pelajari. Ulangi lagi apa yang sudah kalian pelajari, karena mengulang pelajaran itu semakin mengingatkan hafalan yang sudah kita pelajari, yang sudah Bapak terangkan semua ilmu nahwinya, bentuk-bentuk kalimatnya itu akan kita terekam kembali di bawah alam sadar kita, akan timbul di awal kembali ketika kita timbul untuk menelaah pelajaran itu semua. Maka anak-anakku sekalian, jangan terlena dengan televisi, jangan terlena dengan HP, tapi praktekkan apa yang sudah kita dapati saat ini, supaya ilmu yang sudah kita dapati ini akan menjadi manfaat bagi kita di kemudian hari. Ingat bahwa apa yang kita rasakan saat ini tentunya akan berbeda dengan bulan dan tahun yang akan datang. Karena kemajuan semakin canggih, yang akan kita raih pun itu berbeda halnya apa yang kita rasakan saat ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, harapan Bapak sekalian, manfaatkan momentum anak-anakku sekalian di rumah untuk bisa mempelajari. Kalau ada orang tua, tanya sama orang tua. Tidak mampu, bisa tanyakan kepada guru ngaji kalian yang sering kalian bertemu, ataupun kepada Bapak sekalian untuk kalian lebih matang lagi, agar lebih bisa lagi untuk mempelajari bahasa Arab. Bapak tekankan, jangan merasa diri kalian terkekang dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bukan bahasa kita, tapi bahasa Quran yang harus kita pelajari setiap saat. Insya Allah dengan kesungguhan, dengan kemauan yang kuat, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan kelak nanti, agar kita mampu dan menguasai bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Ini saja mungkin 10 menit tentang muhadasah yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah anak-anakku sekalian, apa yang dicita-citakan nanti kelak akan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semua akan dicapai di kemudian harinya. Dan mudah-mudahan anakku dan kalian sehat, keluarganya dalam keadaan sehat, dan kita melaksanakan puasa bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.